Pertemuan sesi 3 harusnya sekarang ya. Jadi untuk pertemuan sesi ganjil, teman-teman, saya mau izin bahwa kita ada online ya. Tapi untuk genapnya mungkin kita lagi di ending. Yuk, hati-hati. Jadi teman-teman untuk tolong dicatat pertemuan 1, pertemuan 3, 5 itu kita ada online ya, sebelum ujian. Oke, untuk materi hari ini, karena ini kita pertemuan ketiga, izin materinya mungkin saya share terlebih dahulu. Jadi materinya masih tetap kita belajar dengan konsep, makna, atau hakikat dari manajemen proyek ya teman-teman ya. Oke, yang sudah tampak belum slide-nya? Kelihatan ya? Jin? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi di sini kita akan sedikit belajar terkait dengan makna dan juga hakikat dari proyek ya. Ini menurut survei bahwa proyek adalah usaha yang bersifat sementara untuk menghasilkan suatu produk atau layanan yang unik. Sedangkan menurut Lawson, bahwa proyek adalah kegiatan yang kompleks, tidak rutin, dan atau usaha yang dalam satu waktu yang sifatnya itu dibatasi ya. Baik itu waktu, anggaran, sumber daya, dan spesifikasi kinerja yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Oke, kemudian dijelaskan di sini dalam buku manajemen proyek bahwa ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan di dalam kita bagaimana memahami yang namanya proyek. Yang pertama kita harus tahu dulu tujuan dari proyek yang akan kita lakukan ya. Jadi kita harus tahu goalnya apa. Kemudian kompleksitas. Ya, jadi kita juga tahu setelah tahu tujuan atau goalnya, kita tahu nih kompleksitas dari proyek yang akan kita kerjakan. Selanjutnya apa sih keunikan dari proyek yang akan kita kerjakan? Apakah mungkin sama dengan proyek-proyek sebelumnya atau mungkin ada ciri khas khusus ya di dalam proyek yang akan kita kerjakan? Selanjutnya juga kita harus paham juga bahwa proyek itu apakah permanen atau tidak permanen. Biasanya sih ada proyek yang sifatnya itu mungkin tidak permanen, yang mungkin hanya dikerjakan dalam satu waktu udah selesai. Tahun depan lagi mungkin akan berubah lagi atau ada perkembangan lainnya. Kemudian juga kita harus seperti hitungan apakah sumber daya kita terkait dengan kemampuan di dalam proyek tersebut ya. Biasanya kita sebut dengan ketidakbiasaan. Selanjutnya juga kita buat alur atau siklus yang namanya siklus hidup dari proyek yang akan kita kerjakan. Selanjutnya teman-teman, kita jabarkan dari apa yang harus kita ketahui di dalam satu proyek yang tadi dijelaskan ya. Kita harus paham terkait dengan goal atau tujuan dari suatu proyek. Nah ini menurut Talso, ya, bahwa tujuan utama dari suatu proyek adalah memuaskan kebutuhan pelanggan. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa pelanggan itu puas terhadap hasil yang kita kerjakan ya. Kemudian di samping adanya mungkin ya ada karakteristik tertentu di dalam proyek yang akan kita buat atau mungkin ada kemiripan dengan apa yang telah kita kerjakan di dalam proyek, maka ini akan sangat membantu di dalam kita mengidentifikasi hal yang berbeda di dalam proyek tersebut. Oke, nah di sini ada karakteristik utama di dalam proyek. Yang pertama tadi goal. Kita harus menetapkan goal atau penetapan tujuan. Selanjutnya kita harus tahu juga terkait dengan masa hidup yang terdefinisi mulai dari awal sampai akhir dari proyek. Kemudian melibatkan beberapa departemen dan profesional. Jadi kita cek, kita identifikasi, gitu kan kita bisa mengidentifikasi keterlibatan dari departemen di dalam proyek kita. Selanjutnya melakukan sesuatu yang emang belum pernah dilakukan sebelumnya. Maksudnya adalah bahwa mungkin karena ini ada keunikan, ada kekhususan di dalam proyek itu, mungkin kita membutuhkan suatu inovasi baru ya di dalam proyek tersebut. Kemudian juga di sini kita harus bisa membuat estimasi waktu yang akan dikerjakan di dalam satu proyek. Yang sampai waktu itu dari overload dia tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh konsumen gitu atau pelanggan kita, itu berbahaya. Biasanya kita akan kena cas, apakah itu pengembalian atau mungkin kita kena denda tertentu. Jadi kita harus bisa membuat estimasi dari waktu karena ini akan sinkronisasi dengan yang namanya biaya dan juga kebutuhan-kebutuhan lainnya. Nah, ini adalah gambaran terkait dengan tujuan dari proyek.
Selanjutnya atribut proyek nih teman-teman. Jadi ada ini menurut Sobe bahwa atribut proyek terdiri yang pertama adalah proyek memiliki tujuan yang unik. Kemudian proyek bersifat sementara. Proyek membutuhkan alat bantu kontrol lainnya. Proyek memerlukan sumber daya yang bersifat ad hoc, tetap, dan juga lintas disiplin. Ada yang mungkin saat proyeknya terkait dengan IT juga kita membutuhkan orang-orang desain untuk membuat misalkan dashboard depan dari aplikasi yang akan kita buat. Ya, jadi ada juga yang emang ini programmer semuanya gitu yang berlibat di dalam IT, programmer, jaringan, network engineer dan sebagainya. Tapi kita juga membutuhkan orang yang tahu terkait dengan seni, misalkan seperti itu. Kemudian proyek yang harus memiliki ada sponsor utama yaitu pelanggan kita ya. Karena pasti di dalam satu proyek pasti ada anggaran ya, maka harus membutuhkan sponsor utama. Kemudian juga proyek mengandung yang namanya ya ketidakpastian gitu kan, tergantung kondisi gitu kan, apakah bisa selesai atau tidak selesai. Makanya ada ini harus kita mitigasi ya resiko yang namanya ketidakpastian. Atau mungkin saat proyek berjalan, misalkan teman-teman membuat suatu aplikasi dalam perjalanan, owner atau pelanggan kita pengen ada perubahan, pengen ada penambahan dan sebagainya. Makanya dikatakan sebagai ketidakpastian. Oke, di sini ada 3 batasan proyek ya, di sini ya. Jadi pertama, tetap kita fokus pada tujuan dan juga ekspektasi dari proyek. Kemudian biaya ya, kita harus tahu juga anggaran yang dikeluarkan, kemudian relevansi dengan waktu yang akan kita kerjakan di dalam proyek, kemudian lingkupnya. Apakah di dalam misalkan di dalam mengamati informasi itu misalkan dari input proses output ya sampai ke outcome atau mungkin hanya input proses output saja gitu kan tidak outcome-nya misalkan seperti itu ya. Jadi harus jelas ya tujuan dari proyek. Makanya di sini dibutuhkan yang namanya di dalam tim itu ada yang namanya manajer proyek ya itu sebagai koordinator tim di dalam melakukan proyek. Nah, ini siklusnya teman-teman. Dari mulai awal kita harus bisa mendefinisikan proyek, ya, tujuan proyeknya, goalnya apa. Kemudian kita membuat perencanaan. Setelah itu perencanaan kita mengeksekusi apa yang kita rencanakan, gitu kan. Kita eksekusikan. Kemudian penutupan proyek. Kemudian ada evaluasi proyek. Jadi tahapannya ada 5 dari mulai mendefinisikan proyek, merencanakan, mengeksekusi, sampai menutup kegiatan proyek. Setelah ditutup, kegiatannya kita melakukan evaluasi terkait dengan proyek yang sudah dilakukan. Oke, contoh di sini misalkan komputerisasi pemilu, misalkan. Proyeknya di sini memiliki tujuan yang unik. Ya, tujuan proyeknya adalah menyediakan sarana baik hardware maupun software jaringan untuk perhitungan suara dari tingkat kecamatan hingga pusat secara otomatis. Proyek bersifat sementara, ya perlu ditetapkan bahwa kapan proyek dimulai dan kapan harus diselesaikan agar berjalan sesuai dengan waktu. Proyek memerlukan alat bantu. Ya. Di sini mungkin alat bantunya kita menggunakan Gantt ya, Gantt atau mungkin menggunakan flat model atau flat chart ya, yaitu untuk mengukur atau mengendalikan proyek. Selanjutnya, proyek memerlukan sumber daya yang bersifat ad hoc dan lintas disiplin ilmu. Jadi di sini melibatkan profesional IT ya. Jadi emang di sini melibatkan orang-orang yang paham terkait dengan IT, kemudian juga melibatkan orang hukum, orang politik dan sebagainya. Makanya di sini dibutuhkan lintas ilmu. Kemudian proyek memiliki sponsor utama. Nah, ini harus melibatkan yang namanya stakeholder atau konsumen kita. Di sini adalah misalkan pihak-pihak yang berkepentingan seperti penyedia arahan atau dana dan sebagainya. Proyek mengandung ketidakpastian, butuh estimasi yang logis untuk mendefinisikan kebutuhan proyek baik dari sisi waktu, dana maupun kebutuhan. Bisa bertambah, bisa berkurang, dan sebagainya. Waktu bisa lebih cepat atau mungkin lebih lama. Kemudian kita buat dalam bentuk misalkan seperti ini ya, Gantt Project IT. Ini proyek saya ya, EKTP untuk kota dan Kabupaten Sukabumi. Melibatkan mahasiswa kurang lebih lumayan banyak ya untuk kabupaten. Kayak kita ada 3 juta kakak kan yang harus diinput di dalam EKTP. Jadi hampir 140 sampai 200 orang mahasiswa dulu terlibat di dalam proyek EKTP baik di kota dan kabupaten. Mahasiswa enak tuh waktu itu ya, dapat proyeknya dapat 5 juta gitu kan. Ada yang 7 juta. Hanya input data aja, data kakak ke dalam aplikasi EKTP. Oke, ini misalkan ya, Gantt seperti ini. Yang pertama misalkan ya kita buat ya, activity plan-nya gitu kan. Kegiatan pertama apa?
Satu, misalkan activity plan. Satu itu terkait dengan meeting dengan klien atau adanya pertemuan dengan klien. Real activity-nya pending, dipending. SDM-nya harus terlibat di dalamnya, misalkan ada koordinator atau head programmer, system analyst, IT project, ya. Kapan dilaksanakan? Ini dibuat dalam bentuk time internal. Nah, kegiatan yang kedua, misalkan pemantauan lapangan lokasi proyek. Ini reaktivitasnya bagaimana? Jadi ke cancel SDM-nya yang terlibat ini, kemudian real waktunya kapan. Kemudian kegiatan ketiga atau task 3, pengarahan untuk SDM. Ini sudah dilakukan dari mulai eksekusi produser sampai ke network and computer system administrator. Kapan dilakukannya itu ada di gancatnya ya, kapan dilakukan, waktunya kapan. Jadi bentuk ini adalah bentuk supaya aktivitas kita itu terjadwal ya, terkontrol. Makanya ini menggunakan yang namanya Gantt. Contohnya di sini adalah Gantt untuk proyek KTP teman-teman ya. Jadi kegiatannya ada 9 kegiatan dari mulai meeting sampai pemantauan lapangan lokasi proyek. Keterangannya ya sesuai dengan keadaan yang nyata gitu kan, atau biasa kita sebut sebagai real aktivitas, apakah itu dipending ya, ditunda dulu ya maksudnya, atau mungkin kegiatannya di cancel, atau mungkin kegiatannya sudah selesai. Itu bisa menggambarkan atau sebagai alat kontrol kita di dalam pengerjaan suatu proyek. Kemudian ini ada food atau CPM chart ya, modelnya seperti ini. Jadi kita bisa tahu nih waktunya gitu kan, dalam antara tes 1 sampai tes 2 itu kita bisa tahu. Misalkan di sini terkait dengan formasi spek ya, antara 1 sampai 2 butuh 6 minggu gitu kan. Kemudian setelah itu kita bisa melakukan desain hardware, kemudian layout manual. Desain hardware itu membutuhkan waktu 4 minggu, sedangkan layout manual 3 minggu. Jadi kita bisa mencari tahu waktu kritisnya mana yang harus dilakukan. Jadi yang merah ini menandakan adalah critical path ya, waktu kritis gitu kan. Total waktu yang dibutuhkannya berapa gitu kan, kita hitung. Misalkan critical path-nya berapa? 6 minggu. 6 tambah 4, 10, 12, 15, 15, 17, sampai 21 ya, sampai ke manufaktur hardware, sampai ke yang 11. Jadi dari mulai kegiatan 1, 2, 3, 5, 6, 7, sampai 11 itu adalah disebut dengan critical path dengan waktu 21 minggu penyelesaiannya. Tapi kalau misalkan kita melakukan waktu terpendek ya, dari mulai 1, 2, 6, 8, 11, kita lihat waktunya berapa minggu dari mulai formalisasi spek ya, spesifikasi formasi, kita identifikasi spesifikasi ya 6 minggu, kemudian 6 tambah 6, 12, 12 tambah 6, ada 16 tambah 1 minggu, atau 8, 11, 17. Itu waktu tercepat atau waktu terpendek di dalam penyelesaian pengerjaan. Sedangkan kalau yang ke 1, 2, 4, ini bisa dikatakan waktu normal ya. Ya. Itu ada berapa tuh? 6, 3, 4, 10, 13, 14, 18. Nah, berarti waktu critical path-nya adalah 21 minggu nih, bisa dikerjakan maksimal itu penyelesaian pengerjaannya itu. Ini disebut dengan PET atau CPN chart. Nah, kita buat tabel ya dari aktivitas kita ya, model seperti ini tadi ya. Nah, proyeknya misalkan contoh untuk teman-teman membuat proyek smart class. Dari mulai di sini kita harus bisa menentukan proyek memiliki tujuan yang unik. Nah, oke, tujuan proyeknya apa? Kita gambarkan, yaitu membuat smart class misalkan. Kemudian proyek yang bersifat sementara di sini perlu ditetapkan kapan proyek dimulai dan kapan harus diselesaikan agar berjalan sesuai. Jadi kita tentukan nih, gitu kan, kapan proyek dimulainya, kapan selesainya. Kemudian yang ketiga, proyek memerlukan alat bantu kontrol. Jadi di sini kita gunakan Gantt chart atau FUD. Kemudian teman-teman misalkan untuk masuk ke tahap yang keempat, yaitu kita mengidentifikasi sumber daya yang ada gitu kan, termasuk lintas ilmu, itu orang-orang IT, akademik, atau logistik. Kemudian proyek memiliki sponsor utama, kita tentukan nih sponsornya siapa aja. Yang jelas ini yang terkait dengan anggaran atau dana. Kemudian proyek mengandung ketidakpastian. Jadi kita bisa membuat estimasi terkait dengan waktu, kemudian dana, dan juga kebutuhan. Oke, ini deskripsinya teman-teman. Ya, jadi mulai dari kita tentukan ya tujuan dari proyek ya,
sampai kita identifikasi misalkan atribut apa yang terlibat di dalamnya di sini ya. Nah, kemudian proyek teknologi ini misalkan untuk pengguna sistem, dosen, mahasiswa, dan ini kita identifikasi di awal. Rencana implementasinya mungkin di sini dikerjakan dalam waktu 3 bulan atau 11 minggu. Mulainya kapan kita tentukan juga ini kan. Di sini ditentukan misalkan minggu kedua di bulan September sampai minggu keempat bulan November 2017. Panitianya siapa? Yang ad hoc, ada IT, akademik, dan logistik. Sponsornya ada manajemen, misalkan UPJ ya, unit pelaksana kegiatan misalkan. Atau UPJ dari kampus itu misalkan. Atau UPJ dari pemerintah, dinas pendidikan misalkan ya. Estimasi waktu kita tinggal melakukan analisis, ditambahkan dengan pemodelan, konstruksi, dan sebagainya. Ya, ini tentukan dengan waktunya. Estimasi biaya kita tentukan nih, kurang lebih membutuhkan anggaran 100 juta. Kemudian kebutuhan hardware softwarenya kita bisa mengidentifikasi juga hardware yang dibutuhkan, misalkan ada web server, database server, atau card scanner. Kemudian softwarenya ada yang operasi Windows, Java Programming, MySQL, dan sebagainya. Networknya kita gunain misalkan domain akses, router, WiFi, dan sebagainya. Kemudian proses bisnis dengan misalkan di sini rekrutmen satu ya. Kita tentukan nih proses bisnisnya ya. Jadi di sini kita tentukan stakeholder ya, siapa aja yang bisa login ke dalam sistem kita tentukan ya. Atau di sini juga kita bisa membuat yang proses bisnis yang kedua terkait dengan misalkan absensi dosen atau misalkan tenaga pendidik. Jadi kita buat nih prosesnya, misalkan dosen wajib absen pada saat masuk dan keluar. Kelas dihitung apabila absen masuk dan keluar tetap validasi. Jadi setelah absen harus ada validasi. Validasi absen dilakukan oleh proses dengan proses tapping. Dosen yang sudah melakukan absen masuk ke dalam menggunakan dianggap menggunakan kelas dan sebagainya. Jadi kita buat proses bisnisnya ya, alurnya bagaimana gitu kan. Apa yang dilakukan ini contohnya misalkan absensi dosen. Eh, Kegiatannya seperti itu. Terus bagaimana misalkan proses pemberian tugas, alurnya bagaimana. Kita buat nih ya. Jadi modelnya seperti ini, misalkan kita buat blueprint terkait dengan smart class. Dari mulai kita menentukan physical evidence-nya, bukti-bukti yang bentuknya fisik, ada classroom, card scanner, ada employee, baik itu student maupun dosen misalkan, fasilitasnya apa saja. User action-nya apa saja yang dilakukan, ada apa, arrival classroom, check in, check out, kemudian go to room, dan sebagainya ya. Unstacked content-nya di sini ada proses registrasi, claim, dan check out. Backstage kontaknya ada entry data, respon client. Supportnya ada registrasi sistem, ada juga terkait dengan claim report system maupun mungkin ada sistem registrasi. Jadi ini adalah model dari Smart Class Blueprint-nya. Nah, mungkin itu teman-teman ya yang materi ketiga terkait dengan konsep makna dari manajemen proyek. Silakan kalau ada yang tanya. Ada yang perlu didiskusikan? Silakan kalau ada yang didiskusikan, teman-teman. Bahan ntar saya upload ya. Termasuk link-linknya juga saya upload tadi. Ketua kelasnya siapa di sini? Siapa ketua kelasnya? Sudah dibentuk? Oh, Doni. Untuk ketua kelas, saya mohon untuk bisa aktif ya. Karena komunikasi kita hanya menggunakan WA Group. Jadi mungkin tiap pertemuan kalau bisa juga mengingatkan Bapak ya. Yang jelas untuk mata kuliah ini mungkin ada tugas yang ntar Anda lihat di linknya. Di bagian tugas ada tugas pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3 ya. Dan seterusnya. Oke, nggak apa-apa. Silakan kalau ada yang tanyakan teman-teman. Bisa raise hand atau bisa juga di chat.
Ada tidak? Tidak. Izin Oke, Pak mungkin ah, ini nasi. izin Pak ya Pak Nasi. saya nasi tahu Pak. Ya, silakan Izin Mas Rin. mungkin untuk sekarang eh, kan kita teh suruh bikin ini ya Pak eh manajer proyek itu Hmm. eh untuk proyek itu boleh disamain dengan proyek dari perangkat lunak juga Pak dari matkul yang satu lagi. Jadi intinya gini, untuk manajemen proyek, kita akan sesuai dengan kompetensi kita. Jadi teman-teman, karena ini jurusannya IT, teknik komputer, apa teknik informatika, jadi mungkin proyek-proyeknya bagaimana membangun suatu aplikasi. Ya, mungkin akan berbeda, apakah antara proyeknya kalau di sebelah, kelompok, sendiri. Ya berkelompok Pak. Berapa? Ada 5 orang per kelompoknya. Banyak banget, 5 orang. Soalnya ada 5 ini juga Pak dari apa kayak manajer proyek, R&D, pengujian, marketing sama pengembang. Ya, bisa banyak juga ya kelompoknya. Oke, yang jelas di dalam tugasnya itu, karena Anda itu harus punya apa ya, project gitu kan, karena sifatnya mata kuliah pagi ini mata kuliahnya jelas project ya, bagaimana teman-teman dari mulai menyusun suatu proyek sampai bisa mendapatkan proyek gitu kan. Jadi silakan dengan kelompok yang sama gitu kan, tapi lebih konsen bagaimana Anda itu menyusun suatu project. Ya, seperti itu. Tolong ketua kelasnya di list nama-namanya, kemudian project apa yang akan dilakukan. Oh iya baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada, kalau yang misalkan mau, kita ambil foto ya. Kalau misalkan ada yang mau buka kamera, silakan buka kamera dulu, kita ambil foto. Selanjutnya, foto ini akan saya share di grup PA-nya. Dan ini menandakan kehadiran teman-teman ya. Silakan yang mau buka ya fotonya. Gambar, buka gambar, silakan. Kameranya dibuka. Oke, saya ambil gambar ya. 3, 2, 1. Oke, saya ulang. 3, 2, 1. Oke, saya ulang kembali. Ini sama banyak juga ini. Jangan dulu ditutup. Saya ulang dulu ya. Oke, 3, 2, kita hanya satu layar ya. Oke, 3, 2, 1. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih banyak. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Yo, ya. Terima kasih, Pak. Ya.